Hai guys, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Putri Bintaeng Julia. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, mengambil prodi Sosiologi. Pada tahu nggak nih, dengan semakin majunya teknologi internet dengan kemunculan media sosial, terdapatnya kasus pelecehan seksual. Yuk, simak penjelasan di bawah ini. Media sosial merupakan situs di mana seseorang mampu membuat webpage pribadi dan terhubung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau hanya sekedar berkomunikasi. Penggunaan media sosial yang sudah sangat meluas ini kemudian membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa jejaring sosial yang merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk individu atau kelompok yang terhubungkan oleh satu atau lebih faktor saling ketergantungan seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, ketidaksukaan, berpacaran, kesamaan keyakinan, pengetahuan, dan prestis. Berikut platform media sosial yang paling sering digunakan masyarakat secara global, yaitu TikTok, Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain-lain. Dari adanya interaksi ini juga perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi sosial. Ragam perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain-lainnya. Sedangkan pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, serta pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, tindakan ke arah seksual yang tidak diinginkan. Dengan data yang senada dengan Komnas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), mencatat sejak 16 Maret sampai 16 April 2020, lembaga ini menerima 97 aduan yang terdiri dari kekerasan verbal, fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. KDRT menduduki peringkat 1 jumlah aduan yang terbanyak, yaitu 33 kasus, disusul oleh KBGO dengan jumlah 30 kasus. Rilis pers LBH APIK yang diluncurkan 21 April lalu, bentuk KBGO yang dilaporkan kepada mereka berupa pelecehan seksual secara online, ancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual, hingga pemerasan. Lalu, apa saja bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada medsos? Berikut pelecehan seksual yang ada pada media sosial. Pertama, spam dengan komentar tidak pantas. Komen yang bersifat tidak menyenangkan seperti menggoda atau komen berbau porno. Komen seperti cantik banget atau wih badannya seksi yang terlihat biasa saja ternyata sudah termasuk ke dalam spamming komentar yang mengarah kepada pelecehan seksual. Kedua, pelecehan visual. Pelecehan visual ini dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah mengirimkan foto, GIF, atau bahkan video. Gak cuma itu, ternyata pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lelucon seperti meme. Ketiga, pelecehan verbal. Verbal harassment atau pelecehan seksual secara verbal adalah ucapan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Kata-kata vulgar yang disampaikan melalui platform digital seperti SMS, chat, walaupun hanya sekedar bertanya sekalipun. Keempat, doxing. Doxing merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Data pribadi kamu disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini juga merupakan tindakan stalking. Lalu, bagaimana feminisme eksistensialis berbicara? Dari berbagai bentuk-bentuk pelecehan seksual, membuktikan perempuan adalah lian, sosok yang lain bagi kehidupan seseorang laki-laki. Ada sejumlah data terkhususnya adalah biologi yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah sosok yang lebih lemah daripada laki-laki karena ototnya lebih kecil. Tidak bisa mengangkat dan membawa beban yang berat, yang dimana perempuan ini tidak bisa melebihi kekuatan seorang laki-laki. Maka dari itu, mereka yang melakukan pelecehan seksual tidak menghormati seorang perempuan,
Tetapi menurut tokoh feminisme eksistensialis, ilmu biologi ini tidak bisa memberikan jawaban secara tepat tentang perempuan sebagai lian. Karena mereka ini hanya menjadi objek, bukan menjadi dirinya sendiri. Seharusnya perempuan memiliki pondasi yang baik untuk bisa bebas. Perempuan harus bisa memiliki pilihan dan keputusan, baik menjadi pekerja, arsitek, bahkan guru, dan menolak menjadikan dirinya sebagai lian. Dan menurut pandangan tokoh feminisme eksistensialis, bahkan perempuan juga memiliki kebebasan untuk menolak perintah Tuhan, nilai, norma, dan masyarakat. Dengan kebebasan pada feminisme eksistensialis juga didukung dengan adanya hukum dan RUU PKS. Apa hukuman untuk pelecehan seksual lewat sosial media? Hukum mengenai pornografi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Untuk pelecehan di media sosial, Anda juga bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU PKS akan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini lolos dari hukum hanya karena tindakan mereka tak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana. RUU PKS tidak hanya melindungi korban kekerasan, tapi juga memberikan perlindungan bagi korban dan saksi yang ingin memberikan kesaksian mereka selama proses hukum. Hal lain yang membuat RUU ini penting untuk didukung adalah keberadaan unsur rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. RUU PKS tidak hanya melindungi para korban pelecehan seksual, tetapi RUU ini juga memberikan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual pada pasal 88 ayat 3. Fungsi dan tujuan rehabilitasi ini adalah mencegah agar tindakan kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Jadi, apa kesimpulannya? Korban kekerasan seksual memerlukan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk memperoleh keadilan. Anda bisa berpartisipasi untuk melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kekerasan ini terjadi di kemudian hari dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan RUU PKS. Sekian dari saya, terima kasih.